فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, Bapak ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatal ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang ketujuh ini di majelis mudzakarah kita, di kesempatan kita kembali di hari-hari di mana kita sekarang ini merasakan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kathural khabas, banyaknya kerusakan-kerusakan, banyaknya apa-apa yang Allah haramkan begitu telah menjadi kenyataan yang begitu gampang, begitu banyak dilakukan oleh manusia. Bahkan kerusakan-kerusakan ini bukan lagi hanya menimpa pada orang-orang umumnya manusia, termasuk menimpa pada orang-orang khususnya manusia, menimpa pada orang-orang yang diharapkan menjadi kebaikan-kebaikan manusia. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang sebagaimana juga dikhawatirkan apa yang ditanyakan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahas, anahliku wa fina salihun. Apakah kita akan senantiasa binasa padahal masih ada di tengah kita, ada pada kita semuanya orang-orang soleh? Tidak ada yang harus kita ambil secara umum kepada siapapun di hari-hari kesempatan itu kecuali kembali kepada kaidah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan secara khusus, fitanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan masa-masa terjadinya fitanan, banyaknya fitnah itu, badiru bil a'mal, agar kita meraih kembali
kepada jalan hidayah yang nyata, kembali meraih jalan hidayah yang terwujud secara nyata di dalam amal-amal kita. Dan itulah sebenarnya jihad kita kepada diri kita, jihad kita untuk kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan ini kita kembali mudzakarah, kembali untuk tawassau bil haq, tawassau bis sabr, kembali untuk saling mewasiatkan di dalam kebenaran dan kesabaran, kembali untuk kita merendahkan diri kita, mengambil petunjuk hidayah yang benar di dalam al-mubadarah ilal amal. Di dalam kita bisa meraih kembali kepada beramal. Apalagi dari awal kita sudah diingatkan, fitnah-fitnah ini adalah fitnah-fitnah ketika ilmu hanya menjadi perbincangan, dan ketika ilmu menjadi kebanggaan pembicaraan, dan kembali lagi menjadi jidal, yang sebagaimana jidal ini pasti akan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang lemah di dalam meraih amal-amalnya, amal hatinya, amal lisannya, amal anggota tubuhnya. Ya. Hal itulah yang dinasihatkan oleh Imam Hasan al-Basri, haula'il qaum malul ibadah. Mereka itu adalah kaum yang sebenarnya sudah melepaskan diri dari jalan agama, bosan untuk menjadi hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kita bisa melihat bagaimana salah seorang sahabat besar di hari-hari fitnah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bagaimana menyelamatkan hidayahnya untuk mendekatkan diri, untuk beramal, untuk kuat mengamalkan agamanya di hari-hari manusia. Yatanaza'un, mereka bertentangan, berselisih untuk berebut siapa pemenang indan nas, di sisi manusia. Hari-hari mereka di mana berebut untuk berdebat, sana yang kalah, sini yang menang, situ yang menang, sana yang kalah. Yatanaza'un. Dan kalau orang mencintai ketaatan kepada Allah, al-haq bayyin, pasti kesibukan mereka bukan untuk itu. Bukan hanya untuk sekedar, kok saya kalah, kok sana menang, kok saya rendah, kok sana naik. Tetapi kembali kita bisa melihat keikhlasannya para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan mereka mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas memberi nasihat kepada anaknya, innallaha yuhibbut taqi annaki al-khafi. Ketika beliau pergi menyelamatkan agamanya, menyibukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmunya, padahal beliau adalah sahabat besar, beliau menasihati putranya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa, Allah mencintai orang yang selalu membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya dan sibuk berbuat baik. Ini ayohal ikhwah, karena itulah kaidah besar yang harus kita kembalikan sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, sehingga kita bisa mengamalkannya, menempuhnya sebagaimana orang-orang yang telah selamat dan menempuh ini. Seperti apa yang dinasihatkan, diperingatkan, diwasiatkan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-mubadarah ilal amal. Dan mubadarah ilal amal ini membutuhkan jalan-jalan, sebab-sebab, kaidah-kaidah syariah dan kauniyah yang harus kita berijtihad
pada diri kita sendiri. Yang harus kita berusaha keras pada diri kita sendiri, menaikkan ilmu yakin kita untuk bisa naik kepada ainul yakin, kepada hakul yakin. Kemudian menaikkan kekuatan kita di dalam menahan diri beramal untuk bisa menjadi orang-orang yang merasakan manisnya sabar, merasakan kesudahan kemenangannya sabar, seperti apa yang telah diperingatkan, dinasihatkan oleh Allah, oleh Rasulnya, sebagaimana yang telah cukup panjang kita dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, bagaimana jalan untuk mengembalikan al-mubadarah ilal amal. Di hari-hari kita merasakan benar lemahnya kita di dalam beramal sebagai penuntut ilmu. Betapa banyak amal-amal penuntut ilmu terlantar. Lemahnya kita di dalam beramal sebagai pembawa ilmu, pendidik umat, pengajar hidayah. Begitu banyak sifat-sifat pengajar hidayah, amal-amal yang harus dimiliki pengajar hidayah, perjuangannya mulai surut. Mulai kita sibuk di dalam fitnah-fitnah yang sudah diperingatkan oleh Allah dan Rasul. Begitu banyak kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai tetangga, seperti tidak tahu apa-apa menjadi orang yang beramal sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai tetangga. Seperti kayak kita kehilangan amal, maka lihatlah kita akan menoleh orang lain. Penuntut ilmu melihat yang lain, tidak melihat dirinya sampai di mana. Seorang alim yang melihat orang lain, ke orang alim sana lebih enak. Istri melihat orang lain, suami melihat orang lain, anak melihat orang lain, orang tua melihat orang lain. Dan ujung-ujungnya adalah takasul, lemah, malas, gagal untuk beramal. Dan akhirnya yang terjadi adalah kasural haraj. Banyak sekali kerusakan-kerusakan. Inilah muhimmatuna, kembali agar kita punya kepentingan yang benar. Seperti yang sudah diperingatkan bagaimana mengembalikan untuk mendapatkan kemudahan dari Allah. Di dalam kita al-mubadarah ilal amal, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk syar'i yang sudah diajarkan, dibimbingkan oleh Rasul, oleh Allah, oleh Rasul, oleh para ulama kita, dengan mengikuti sunnah-sunnah kauniyah sebagaimana yang telah ditempuh, dilalui dan tidak pernah berubah oleh pendahulu-pendahulu kita. Ayo ikhwah, maka lebih lanjut kita akan mendapatkan perhatian khusus dari beliau Al-Imam Ibnu Qudamah, dari setelah beliau membawakan sekian kekuatan di dalam mengambil ilmu, mengambil dalil agar kita meraih kekuatan mubadarah ilal amal secara sam'i, mendengar dari wahyu, dari kitab, dari sunnah, secara su'uri, berusaha untuk merasakan, menghadirkan, kemudian secara waqi'i, berusaha untuk melihat kenyataan-kenyataan yang benar yang terjadi. Secara akli, kemudian berusaha menggunakan akal kita sebagai akal manusia. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya. Kemudian kembali kepada Allah, beristi'anah. Dan semua kecerdasan itu dicontohkan, dikumpulkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, sebagaimana terakhir beliau memberikan perhatian secara khusus pada diri beliau. Dan ini tidak ada lain ketika beliau menulis, walaupun yang beliau contohkan di sini adalah untuk beliau, hakikatnya adalah al-ilmu adalah nikmatun muta'addi, nikmat muta'addi, sehingga tidak ada lain sebenarnya maksudnya adalah untuk nasihat bagi orang-orang yang ada di belakang,
Karena itulah tugasnya ulama, ya, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani, ya, memanggil kepada Allah di atas ilmu yang terang, dirinya sendiri, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Sekaligus ini menjadi peringatan ketika hari-hari manusia bisa kembali seperti ini kembali, dan itu menjadi ihtimamat, menjadi kepentingannya, dan itu menjadi perhatiannya, menjadi kaidah besarnya, maka insya Allah akibat kesudahan akan diberikan oleh Allah kembali yang baik kepada hamba-hambanya yang seperti ini. Beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi kemudian berkata lebih lanjut, Wa innani khatara li an umassila hadhihi dunya wa ahlaha kamasali ahli safinatin alqathumur rihu ila jaziratin fil bahri fiha ma'adinul jawahiri kulliha minal yaquti waz zamarudi waz zabarjadi wal lu'lu'i wal marjani wad durri wa ma duna dalika illa al aqiqi wasyikhi thumma ba'da dalika zalafin zalafun wa hijaratun la qimata laha wa fiha anharun wa basatinu wa fil jazirati khimal malik qad hadda lahu khududan wa akhata alaihi khaitan fihi khazainul maliki wa ima'un wa wildanun. Fanazala ahlus safinati fil jazirati wa qila lahum inna maqamakum biha yaumun wa lailatun faghtanimu muddatakum al-qasirata fima umakkinukum min ahdi hadhil jawahiril kathirati. Al-Imam Ibnu Qudamah memberikan faidah akhir yang begitu qawi dan mendalam. Beliau memberikan contoh kepada dirinya dan untuk kita semua. Kata beliau, maka sungguh telah melintas padaku untuk aku berusaha membuat contoh dari semua dalil tadi, dari semua faidah-faidah, kaidah-kaidah tadi, Al-Imam Ibnu Qudamah, maka terlintas di dalam benak beliau untuk beliau memberikan contoh yang utuh, yang konkret, yang simple, yang jami', yang menyeluruh, agar kita bisa al-mubadarah ilal amal. Tentang kehidupan dunia ini dan tentang ahlinya dunia ini, beliau mengatakan kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaannya ahli, penduduk yang tinggal, para pengendara safinah, perahu yang berlayar, di mana ar-rihu al-qathum ila jaziratin fil bahri, di mana angin pun telah mengenai kapal mereka, memperjalankan kapal mereka sampai kepada satu daerah di laut, fiha ma'adinul jawahiri kulliha, di mana di daerah itu, di pulau itu ada berbagai macam perbendaraan mutiara-mutiara beraneka ragam, seluruhnya ada di sana. Batu-batu, logam-logam mulia, permata ada di sana. Dari batu yakut, yaitu batu permata yang berwarna hijau, wa zumarat, dari batu permata al-yakut, yang kemudian
wa zumurradi, batu permata yang berwarna hijau, wa zabarjadi, batu permata yang berbentuk kristal, wal lu'lu' wal marjan, batu-batu permata mutiara yang putih, kemudian yang merah, dan mutiara-mutiara yang lainnya. Ini ada semuanya di daerah itu, di pulau itu. Kemudian ada lagi yang ada di bawah itu, dari berupa batu-batu akik, batu-batu yang termasuk ada nilai baik tetapi rendah. Kemudian ada lagi juga di pulau itu yang di bawah itu lagi berupa tanah-tanah yang keras dan batu-batu yang cadas yang tidak ada harganya kalau itu dijual sebagai logam mulia, sebagai permata mulia. Kemudian di dalam pulau itu ada sungai-sungai, ada taman-taman, dan di dalam daerah itu, di pulau itu, ada para penjaga raja. Ada para penjaganya raja yang dia telah membuat batas bagi raja itu pada batas-batas di pulau itu. Dan dia telah membuat dinding-dinding, ya, karena di dalamnya ada perbendaharanya seorang raja. Di dalamnya ada istri-istrinya, ada ahlinya, ada anak-anaknya. Ibarat seperti itu diumpamakan oleh beliau. Maka ketika perahu yang dibawa oleh beberapa orang yang ada di sana dihembuskan angin sampai di sana, fanazala ahlus safinah fil jazirah. Ketika sampai di pulau di daerah itu, maka ahli perahu itu, para orang-orang yang berada di perahu itu pun mendarat di pulau di daerah tersebut. Wa qila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka orang-orang yang mendarat yang kemudian melihat apa yang ada di pulau itu, inna maqamakum biha yaumun wa lailatun faghtanimu muddatakum al-qasirata fima umakkinukum min akhdhi hadhil jawaratil kasirah. Maka silahkan, sesungguhnya kesempatan kalian tinggal kedudukan di sini, di tempat daerah itu hanya 1 hari 1 malam. Yaumun walailatun. Silakan kalian mengambil ghanimah, mengambil apa yang kalian di waktu itu, waktu yang pendek itu, silahkan kalian mengambil apa yang bisa kalian ambil di dalam perkara yang memungkinkan bagi kalian untuk mengambil dari batu-batu, dari jauharah, dari mutiara-mutiara yang banyak. Silahkan kalian mengambil apa yang kalian bisa ambil. Waktu kalian adalah 1 hari 1 malam. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bagaimana sikap ahli perahu itu setelah mendarat. Ya. Bagaimana Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, al-ula fa'ammal hazimuna fa'asra'u ila tilkal jawahiri yatanaqqawna minha wa yahmilunahu ila makhazinihim fis safinati wa yajidduna wa yajtahiduna. Pertama, di antara orang-orang ahli kapal itu, perahu itu yang telah turun, ada orang-orang yang hazimun, orang yang punya prinsip, orang yang punya integritas. Kalau orang sekarang punya kaidah, ya, punya jati diri, punya perjuangan, ya, hidup yang akalnya sehat, hatinya sehat, ya, fisiknya pun digunakan untuk perkara-perkara yang benar, dan hidup ini bukan cuma sekedar saja dijalani. Orang yang seperti ini, maka dia bergegas menuju kepada batu-batu mutiara. Karena tadi ada 3 yang disebutkan. Ya,
benda-benda mulia yang disebutkan, batu yang dinilai mutiara, batu yang berkelas akik, dan batu yang berkelas batu-batu yang paling banyak di daerah itu berupa batu-batu biasa, batu-batu cadas. Ya. Yang tentu kalau semua batu-batu ini dihargakan, dijual, sangat berbeda jauh nilainya. Maka orang yang punya prinsip, yang punya kaidah, dia bergegas menuju ke tempat batu-batu mutiara itu. Kemudian mereka segera memilih, meneliti dari batu-batu mutiara itu dan membawa kepada tempat-tempat perbendaharaan mereka, tempat-tempat penyimpanan mereka, penjaga-penjaga yang ada di sana di kapalnya. Wa yajidduna, dan sungguh-sungguh mereka, wa yajtahiduna, berusaha keras. Ini orang yang pertama. Dia tidak memperhatikan yang lain-lain. Ya. Dia punya kaidah waktunya, kesempatannya, dan dia harus bisa pulang di waktu yang sebentar ini membawa sesuatu yang mahal, yang bisa dinikmati, dijadikan kehidupan sepanjang masa. Ya. Karena akan bernilai mahal yang terus-menerus. Maka konsentrasinya, karya besarnya, tekadnya, perhatiannya adalah kepada batu mutiara yang mahal. Dia memilih, kemudian membawanya, kemudian dia bersungguh-sungguh keras dan berjuang terus tidak mengenal lelah. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qudamah, fa idza ta'ibu tadakkaru qadra tilkal jawahiri allati yukhassilunaha wa kasrata qimatiha wa qillata muqamihim fi tilkal jazirati wa annahum an qalilin rahalu minha la yaqdiruna alal izdiyad farafadur rahata wa tarakud da'ata wa aqbalu alal jiddi wal ijtihadi. Maka orang ini, kelompok orang-orang ahli perahu yang seperti ini, ya, ketika mereka capek, payah dengan kesibukannya tadi, mereka mengingat kadar mahalnya mutiara-mutiara yang dia kumpulkan. Dia ingat betul-betul di sana, di kampungnya, harganya sangat mahal. Dia ingat. Kemudian dia ingat banyaknya harga nanti. Bisa dipakai hidup sepanjang masa. Kemudian sementara dia tinggal di sini, sedikitnya kesempatan yang ada di jazirah ini, di negeri ini, hanya lewat yang sebentar. Itu diingat, waktu pendek, waktu kesempatan sedikit. Ya, begitu capek mengingat ini, mengingat harganya yang mahal, ya, hilang lagi capeknya. Wa annahum an qalilin rahalu. Dia ingat sesungguhnya sebentar lagi dia akan berangkat minha, meninggalkan jazirah itu, daerah itu, pulau itu, di mana dia tidak akan bisa lagi alal istiyad, untuk menambah. Nggak bisa diulangi. Ya. Cuma dia lewat, ketemu, udah dikasih tahu. Farafadur rahah, maka dia menolak untuk beristirahat. Nggak mau istirahat. Ya kalau tubuh, namanya tubuh ya capek. Tapi kalau akal, hati sudah seperti ini, capek itu sudah tidak dirasa. Ya, sudah tidak dirasa. Sebagaimana kita di dunia pun merasakan. Kalau ada sesuatu yang kita pikirkan di depan kita, itu adalah nilainya mahal, besar, dan sebagainya, itu nggak dirasa. Ya. Ini ayolah ikhwah. Saya dulu ketika melaut, kalau sudah di tengah laut sama orang tua saya, bapak saya, begitu pukatnya itu dipenuhi dengan udang, punggung itu tidak ada rasa sakitnya. Sehari narik pukat sampai di perjalanan, sampai malam, itu nggak ada rasa capeknya. Ya, tapi kalau pukat yang ditarik itu kosong, baru diturunin, ditarik, sebentar-sebentar kita pegang ini punggung kita. Ya. Itu
kalau kita merasakan ada perbendaharaan yang mahal. Capek itu tidak terasa. Ya, makanya kalau orang tidak dapat apa-apa, ya pasti begitu. Isinya coba capek, lelah, ya, bosan. Karena tidak dapat apa-apa. Tidak tahu mana yang diburu, tidak ingat harganya yang mahal, tidak ingat waktunya yang sebentar. Ya. Seperti kesempatan ilmu. Kesempatan ilmu paling susah. Hilang pertemuan guru dengan murid, murid dengan guru, mengulang lagi nggak akan mudah. Ya. Zaman bisa berubah, keadaan bisa berubah, manusia bisa berubah. Ya. Ayo al-ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Maka rafadur rohah. Yang namanya istirahat itu dia sendiri, bukan orang lain. Malah disuruh bahwa kamu sudah istirahat. Enggak. Saya enggak terasa capek. Ya. Dia menolak untuk istirahat. Wa tarakud da'ah, dia tinggalkan untuk bernyaman-nyaman, ngobrol-ngobrol, tenang-tenang, nikmat-nikmat, kemudian songgo uang, kemudian lendetan karo tangan begini, waduh nyaman, udah ditinggal. Ya. Wa aqbalu alal jiddi wal istihad. Terus menyambut usaha keras, sungguh-sungguh, tidak mengenal lelah. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau. Perumpamaan yang beliau contohkan, beliau nasihatkan pada dirinya sebagai orang tentang dunia ini, tentang ahlinya, tentang bagaimananya, tentang kemenangannya, seperti orang yang pertama ini. Kemudian dicontohkan, dilanjutkan kembali oleh beliau orang yang pertama ini. Wa in arada lahumun naumu tadakkaru dalika. Kalau tidur telah ditawarkan pada mereka, telah hadir. Wah, ini sudah waktunya tidur, waktu malam. Malam itu kan tidur. Nah, ini waktu ini kita sudah capek kan tidur. Maka tadakkaru dalika. Ingat lagi harganya mutiara mahal. Kesempatan sebentar. Gak bisa tidur. Duh, apa bisa? Ya bisa. Orang mau melamar istri belum tentu jadi aja semalam gak bisa tidur. Dari kemarin-kemarin gak tidur, semalam juga gak bisa tidur, melek terus. Ya, anak-anak kecil yang hobinya tidur, dibilangin besok mau rekreasi, oh sudah itu. 2 hari gak bisa tidur. Ya. Ditawari gak mau. Walaupun kesempatan tidur ada, gak tidur, pikiran terus. Lagi-lagi ingat, dilihat. Dhahaba anhum ladatun naum. Nikmatnya tidur sudah hilang. Sudah nggak ada lagi saraf untuk menikmati tidur. Ya. Makanya para ulama-ulama kita, ya, riwayat-riwayat yang sudah banyak dikisahkan kepada kita, Masya Allah. Ya. Kemudian wal qara. Begitu juga tidur yang sangat kuat, pengen tidur nyenyak, pengen tidur tidak diganggu, pengen tidur sembunyi. Ya. Wa tamatsalu inda sabah yahmadul qaumus sura. Dan dia memikirkan, mengumpamakan, mencontohkan pada dirinya nanti waktu subuh besok, kaum yang berjalan di malam-malam tidak bisa tidur itu akan memujinya. Ini yang pertama. Ini orang yang diistilahkan oleh beliau al-Imam Ibnu Qudamah, orang yang punya hazm, punya prinsip, cerdas terhadap dirinya sendiri, cerdas di dalam kehidupan yang dia jalanin. Dia tahu hidupnya tidak main-main di dunia yang hanya sebentar. Kemudian yang kedua, wa amma akharun. Adapun yang lain yang tidak hazimun, yang tidak seperti orang yang pertama tadi, fa akhadhu minal jawahiri syai'an. Maka dia ambil mutiara, dari mutiara itu ya seberapa saja. Karena dia merasa sudah dapatlah. Ya. Wastaraku, sisanya waktu dipakai istirahat, kan kita capek berlayar panas-panas. Sekarang ada pulau, ada taman, ada air, walah lumayan ini ceblang-ceblung, ya kan?
Udah kita ambil, mana ada mutiara? Oh itu ya sudah, saya ambillah. Yang penting kan sudah dapat mutiara, 1, 2 nggak apa-apa. Walaupun nanti keliru, batu yang membingungkan, nggak ada masalah. Yang penting dia merasa dia dapat mutiara. Wastarohu, kemudian dia mengambil istirahat. Fi auqatir rohah, di waktu-waktunya istirahat. Ini waktunya istirahat, ya udah kita tidur. Wanamu waktu naum, waktunya malam ya tidur. Ya sudah, besok berangkat pergi. Ini golongan yang kedua. Ya, mengambil sekedarnya, sudah merasa dapat, selesai. Ya, sebagaimana kebanyakan kita santri, gimana kamu? Ah udah setoran Ustaz, udah beres. Ya udah, kalau udah setoran ngapain? Tongkrong, tidur, makan, ya, jalan-jalan, gojek, ya sudah. Ya. Maka akhirnya banyak menghabiskan waktu yang sebentar itu tersia-sia. Kemudian yang ketiga, wa amma firqatun ukhra falam yata'arradu lil jawahiri aslan. Adapun kelompok lagi yang ketiga adalah kelompok yang sudah berharap dapat daerah bisa istirahat berlabuh, apalagi ada kesempatan menikmati, apalagi kok banyak mutiaranya, wes pindah aja lah kita. Pindah aja kita ke negeri ini. Wah kayaknya lebih cocok kita di sini jadi juragan. Ya, padahal sudah diingatkan, kamu di sini tuh cuma sehari semalam. Ya, lupa, nggak punya kekuatan mengingat itu. Lupa, nggak punya kekuatan bahwasanya waktunya pendek. Ya, harusnya dengan waktu yang pendek, tenaganya seberapa, keadaannya bagaimana, nggak mikir. Yang dia pikir, sampai di pulau, di tengah laut capek, panas, ketemu di pulau, walah ini cocok. Ya, apalagi di situ ada batu-batu mahal. Ya. Maka lam yata'arradu lil jawahiri aslan. Sama sekali mereka tidak mau mencurahkan untuk membawa batu-batu mutiara yang mahal itu sama sekali. Enggak, udah ngapain kita bawa? Kita di sini aja, lupa. Ya. Wa atharu an-nauma war-rahata wa tafarruja. Maka dia lebih mementingkan tidur, istirahat, mencari kesenangan, pelepas lelah, makan, nyaman, sudah. Kemudian dirinci oleh beliau Al-Imam Ibnu Rajab, ya. Wa minhum, di antara mereka yang ketiga ini, karena memang sudahlah kita nggak usah ngurusin ngambil batu akik, udah ini kan sudah jelas kita boleh di sini ngambil. Ya. Lebih baik kita menikmati daerah ini. Ya, kalau perlu daerah ini kita jadikan tempat kita daripada janji-janji besok kita belum tahu. Ya, maka di antara mereka, wa minhum qaumun aqbalu ala bina'il masakin wal kusuri wad dur. Maka di antara mereka yang ketiga ini ada kaum, ada orang-orang yang menyambut tempat ini. Ya udah, kita sekarang bangun aja rumah di sini. Nah, sudah kita bangun rumah, bangun benteng, bangun istana, dibuat kerajaan kayak di game itu, palsu. Ya, orang pena aja cepat sekali membangun kerajaan jadi kaya. Kayanya digambar, cuma dikasih nomor 100, 10. Nah itu. Ini keadaan yang ada. Maka dia bikin rumah. Kalau sudah bikin rumah, bikin benteng, apa yang dikumpulin? Ya batu cadas, tanah-tanah, dikerjain siang malam, bagaimana bikin rumah, batu-batu dikumpulin, ditata, jadiin benteng. Ya, batu permata wis nanti, oh ini kan kalau kita udah punya rumah di sini kan itu milik kita. Padahal waktunya cuma sehari semalam. Ya. Kemudian wa qaumun aqbalu ala jam'iz zalafi was-sadafi wal hajarati was-saqafi. Sebagian mereka lagi ada kaum yang menyambut ngumpulin tanah-tanah cadas, batu-batu kasar, batu sakaf, kemudian pecahan-pecahan keramik, beling-beling apa, dibuat lantai, persiapan buat ini. Dibagi-bagi mereka ini, ada yang begini, ada yang begini.
ja wa qaumun aqbalu alal la'bi wat turuhat wa tasyaghalu bil ladati wa sima'il hikayatil mutarribati. Maka kemudian di antara mereka ada kaum yang sudah kita main-main, itu sudah ada yang kerja, ada yang ngumpulin, mencari kesenangan, sibuk dengan yang enak-enak, makan, mendengarkan cerita-cerita, hikayat yang menyenangkan. Waqalu, kemudian mereka mengatakan, inilah darratun mangkudatun. Walaupun cuma tanah tapi sudah kita miliki, kita sudah tundukkan, sudah jelas, itu lebih baik daripada mutiara yang baru dijanjikan. Ya, lebih baik dari durrah mau'udah. Mutiara kan baru dijanjikan. Daripada gitu mending kita nikmati aja. Ya. Kalau kita langsung cari mutiara, wah susah, kita harus memilih, harus pergi ke sana. Ya. Maka golongan yang ketiga ini ayyuhal ikhwah, ditegaskan kembali oleh beliau Imam Ibnu Rajab, karena kehidupannya seperti itu. Karena ketika dia hadir di pulau adalah seperti itu. Wal firqatu salisatu adalu ila khimal malik. Wa tafu bihi wa lam yajidu lahu baban. Fafatahu lahum fihi salman. Waqtahamuhu. Fafatahu khazainal maliki wa kasaru abwabaha. Wantahabu minha wa abasu bijiwaril maliki wal wildani. Wa qalu laisa lana darun ghairu hadad dari wa aqamu ala dalika hatta dahabat muddatul maqami wa duribat kuusur rakhili wa nudiya bit takhwili bil khassi wa ta'jili. Maka kelompok yang ketiga ini adalah mereka telah membelokkan arah kepentingannya yang tadinya sudah diingatkan, ini hanya waktu sehari semalam kamu singgah. Ya. Mereka telah menuju kepada para penjaga-penjaganya raja yang ada di negeri itu, yang menjaga batas atau benteng yang di situ ada kekayaan miliknya raja, ada perbendaharanya raja. Kemudian mereka mengelilingi tempat itu dan tidak mendapati satu pintu. Maka mereka membuka batasan-batasan itu dan merobeknya, memecahnya, dan kemudian mereka lompat masuk di dalamnya. Ya, karena kesenangannya itu tadi. Akhirnya mereka membuka khazainal malik, hartanya orang lain, kekayaannya raja itu. Kemudian memecah pintu-pintunya, merobek dari pintu-pintu tersebut dan menyia-nyiakan bijawara al-malik, keluarganya raja itu dan anak-anaknya disia-siakan semua. Kemudian mereka mengatakan, laisa lana darun ghairu hadad dar. Kita enggak punya negeri kecuali ya negeri ini yang sudah ada ini. Wa aqamu ala dalika, dan dia terus tinggal merasa menjadi penguasa di tempat itu dengan cara membuat dosa, membuat dolim, membuat kekacauan di situ karena ingin kesenangan, ingin nikmat, ingin ini. Ya. Hatta dahabat muddatul maqam. Sampai masa kesempatan pun hilang. Ya. Sampai waktu kesempatan pun telah hilang. Telah habis. Wa duribat kuusur rakhil. Maka kemudian aba-aba perjalanan untuk balik telah dipukul. Ya. Kemudian telah dipanggil untuk berubah, untuk kembali. Bil khassi wa ta'jil, untuk disegera dan untuk didorong, ayo segera, sudah selesai waktunya. Maka kemudian terjadilah apa yang terjadi. Orang-orang ahli perahu yang ada di pulau itu, yang ada 3 golongan tadi, setelah selesai masanya dan harus dia tinggalkan daerah itu, pulau itu, fa ammal ladina khassalul jawahir, adapun orang-orang yang mereka telah berhasil yang pertama tadi, yang meraih mutiara, yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek,
harinya yang sebentar mendapatkan perburuan yang banyak, yang tidak hanya disiapkan untuk hari itu, justru hari itu tidak bisa merasakan, tapi dirasakannya adalah nanti. Farohalu, maka dia pun berangkat dengan menjadi orang yang telah mendapatkan, menginginkan dengan perbendaraannya yang dia dapati, walayai asun alal maqam, dan dia tidak menjadi orang yang menyesali kesempatan yang sudah dimanfaatkan betul sehari semalam. Telah alhamdulillah dia telah berjuang habis-habisan, illal izdiyad mimma kanu fihi, yang didapat kecuali melimpah, bertambah, meruah apa yang ada pada dia, dan sudah dia berangkat masuk pada rombongan ini. Wa amal firqatus saniyatu fastadda jazauhum li adami istibda'ihim wa kasrati tafritihim wa qillati zadihim wa tarkihim ma amaruhu wa irtikhalihim ila ma kharrabuhu. Adapun kelompok yang kedua, yang dia memang ingin mendapatkan mutiara tapi sekedarnya, kemudian waktu-waktunya yang lain ya sudah dipakai untuk tidur, untuk istirahat, untuk yang lain-lainnya, maka pasti tidak mungkin dia menjadi seperti orang yang kelompok pertama. Maka kesedihannya pun saat itu menjadi kuat, penyesalan pun kemudian menjadi kuat. Kenapa? Apa yang dia sesali? Yang dia sesali dia tidak mendapatkan kekayaan mereka sebagaimana orang yang mengumpulkan, dan menunjukkan nanti ketika dia di sana akan menjadi orang yang ya miskin, tidak menjadi orang yang berhasil mendapatkan, dan banyaknya tersia-sianya mereka. Dia sedih, kenapa saya selama tinggal di sini tidak memanfaatkan betul, dan sangat sedikit yang dia bawa bekal untuk dia pulang, dan dia banyak menyanyiakan apa yang harusnya dia makmurkan di dalam umurnya, wartikhalihim ila ma kharabuhu, dan akhirnya dia banyak meninggalkan apa yang mereka telah robohkan. Maka dia menjadi orang yang menyesal, dan menyesal dia tidak mendapatkan kecuali hanya sekedar sedikit yang belum tentu baik. Kemudian ada pun kelompok yang ketiga, yang sama sekali memang tidak ingin mengambil mutiara, malah ingin menjadikan daerah itu sebagai daerahnya, padahal waktunya dia cuma sehari semalam. Ammal firqatus salisatu fakanu asyadda jazaan wa a'dama musibatan wa qila lahum la nada'akum hatta nukhammilakum ma akhrajtum min khazainil maliki fi a'naqikum wa ala duhurikum fartakhalu ala hadhihi sifah hatta waradu madinatal malik al-udma fanudiya fil madinati annahu qad qadima qaumun kanu fi ma'adinil jawahiri fatalaqqahum ahlul madinati wa talaqqahum al maliku wa junuduhu fastanziluhum wa qila lahum i'radu bada'iukum alal malik. Maka golongan yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang sangat keras sekali kesedihannya, penyesalannya. Adalah orang yang paling besar musibah yang dia jalanin setelah dia harus meninggalkan pulau itu. Dan dikatakan kepada mereka, kami tidaklah meninggalkan pada kalian, kami tidak membiarkan pada kalian sehingga kalian harus membawa, sehingga kami membebankan pada kalian. Kami tidak memanggil kalian sehingga kami membebankan pada kalian apa yang kalian keluarkan dari perbendaraan hartanya Malik Raja di dalam punggung-punggung kalian, di dalam leher kalian. Maka silahkan kalian berangkat di atas sifat ini sampai kemudian mereka waradu madinatal malikil udma, sampai mereka sampai di kotanya raja yang besar yang mempunyai pulau itu.
yang mempunyai sebagian harta yang disimpan di pulau itu. Kemudian dia dipanggil di kota, diseru, dipanggil di kota itu, dan kemudian dikatakan, sungguh kaum yang mereka telah ada di dalam logam-logam mutiara telah datang. Kemudian ahli kota itu telah menjemput mereka. Raja pun juga dan tentaranya juga telah menjemput mereka. Maka mereka semuanya turun, datang menyongsong kaum itu. Wakila, dan kemudian dikatakan kepada mereka kaum itu, i'radu bada'i'akum alal malik. Sekarang sampaikan kekayaan kalian, apa yang kalian dapatkan atas raja. Kaum yang baru turun dari perahu itu dikatakan i'radu bada'i'akum alal malik. Sekarang sampaikan perbendaraan, perburuan kalian atas raja. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qudamah, amma ahlul jawahiri fa'uridat bada'i'uhum fakhamidahumul malik wa qala antum khassati wa ahlu majalisati wa mahabbati walakum ma syi'tum min karamati wa ja'alahum mulukan lahum ma sya'u wa in sa'alu u'tu wa in syafa'u syuffu wa in aradu syai'an kana faqila lahum khudu ma syi'tum wahtakamu ma aradtum fa akhadul kusura wad dura wal khura wal basatina wal qura war rasaniqa wa raqabul maraqiba wa sara baina aydihim wa khawlihim al wildan wal junudu wa saru mulukan yanziluna fi jawaril malik wa yujalisunahu wa yanduruna ilaihi wa yazurunahu wa yasfa'una ilaihi fi man sya'u fa in sa'alu a'tahum wa illam yas'aluhu ibtada'ahum. Maka kemudian lihatlah, setelah semua ahli perahu ini sampai ke negeri yang sesungguhnya punyanya raja yang termasuk yang memiliki pulau tadi, dan mereka diperintahkan, apa yang sudah kalian dapat perburuan kalian di sana sekarang keluarkan. Ya, tiga golongan manusia tadi. Adapun orang yang ahli telah berjuang di pulau itu mengumpulkan batu-batu, logam-logam mutiara, maka bada'i'uhum, perburuannya pun dibuka semua, ditampakkan semua. Kemudian raja itu memuji kaum itu, memuji orang yang pertama itu. Maka raja itu mengatakan, kalian adalah menjadi orang khusus saya, dan kalian menjadi orang majelis saya. Kalian menjadi ahlinya orang yang saya cintai di hatiku. Silahkan kalian sekarang sampai di sini, kalian menginginkan apapun dari kemurahan saya, dari kemuliaan saya. Bahkan raja itu pun menjadikan dia sebagai raja-raja juga di daerahnya. Ya. Mereka diberi apa yang mereka inginkan. Kalau mereka minta, langsung diberi. Karena mereka telah berhasil menjadi orang yang sukses di hadapan raja itu. Kalau mereka meminta tolong, mereka disembuhkan. Kemudian kalau mereka meminta sesuatu, langsung ada. Maka dikatakan pada mereka, ambillah apa yang kalian kehendaki. Ya wahtakamu ma'aradtum, silahkan sekarang kalian memutuskan apapun yang kalian inginkan, kalian akan dapat. Ya. Kemudian fa'akhadul kusur, mereka pun mengambil istana, mengambil benteng, mengambil rumah-rumah besar, taman-taman, kampung, kesenangan-kesenangan, diambil semua. Mereka pun menaiki kendaraan-kendaraan, mereka pun berjalan di depan mereka, di sekeliling mereka, anak-anak, para tentara menjaga. Soru mulukan, seakan-akan dia di situ menjadi raja. Ya, karena menjadi orang dekatnya raja.
Dia seperti menjadi sultan karena menjadi orang khususnya sultan. Yanziluna fi jiwaril malik. Dia selalu menjadi orang yang datang di menjadi orang yang paling dekatnya raja. Duduk pun dekat dengan raja. Mereka juga selalu memandang raja yang mulia, kesenangan, keamanan, ketentraman. Dan mereka menziarahinya. Kemudian mereka meminta tolong fiman sya'u, apa yang dia inginkan. Wa in sa'alu a'tahum, kalau dia minta pada raja itu pasti memberi. Kalau tuh dia tidak minta saja dimulai ditawarkan, diberikan kebaikannya, disalami. Kamu mau apa lagi? Mau apa lagi? Masya Allah. Karena dia telah menjadi orang khususnya raja. Ya, perburuannya adalah telah berhasil. Capeknya dulu telah dihargai dengan harga sepanjang masa. Ya. Kemudian wa ammal firqatus saniyah. Adapun golongan yang kedua, kelompok yang kedua, faqila lahum aina badai'ukum? Sekarang mana perburuan kalian? Ini yang kedua, faqalu ma lana badai'a. Maka mereka mengatakan, kami tidak punya perburuan yang banyak, ya karena dapatnya cuma sekedar. Qila wayhakum amma kuntum fi ma'adinil jauharati amma kuntum antum wa haula'il ladina saru mulukan fi maudi'in wahidin. Qalu bala walakinnana asarna ad-da'ata wan nauma. Wa qala ba'duhum istaghalna bi bina'id dur wal masakini. Wa qala akharun istaghalna bi jam'iz zalafi was saqafi. Faqila lahum tabban lakum amma alimtum qillata maqamikum wa nafasatal jawahiri allati indakum amma alintum anna tilka laysat bidari muqam wala makhalun manam amma aiqadakum al aiqadu wa amma wa'adakum al wuadu qalu bala wallahi qad alimna fatajahalna wa uqidna fatanawamna wa sami'na fatasamamna faqila lahum tabban lakum akharad dahr fa'addu aydiyahum nadaman wa yakunu ala tafrid ba'da dumu idaman wa baku asafina mutakhayyirina wa waqafu muntadirina ayyatasaddaqu alaihim ba'dul ladina saru mulukan bisafaatin ayyatakallama lahum indal maliki bikalimatin. Kemudian beliau al-Imam Ibnu Qudamah memberikan perumpamaan yang harus dihadirkan pada diri kita yang kedua, orang yang kedua ini tadi setelah sampai ke sana dan dikatakan kami tidak punya perbendaraan, kemudian dikatakan kepada mereka celaka kalian. Nah, bukankah kalian itu telah sampai di daerah yang di situ ada mutiara mahal, di sana ada logam-logam mutiara, batu-batu mahal. Amma kuntum antum, bukankah kalian benar-benar sudah sampai sebagaimana orang-orang yang mereka telah menjadi raja-raja di tempat yang satu itu, seperti yang tadi sudah ada, sekarang mereka menjadi seperti raja. Mereka mengatakan benar, akan tetapi ya kenyamanan, kita ingin enak-enak di situ, ingin tidur, itu telah mementingkan kami. Sebagian mereka mengatakan kembali, kita sibuk bikin rumah supaya untuk bisa berteduh, barangkali nanti bisa kita tinggali, kita wariskan. Nah, kita bikin benteng-benteng, kita bikin rumah di situ. Yang lain lagi mengatakan kita sibuk ngumpulin batu-batu keras, tanah-tanah kasar, pecahan-pecahan keramik, tembikar, barangkali nanti bisa dibuat lantai rumah dan sebagainya. Kita sibuk seperti itu. Maka dikatakan, ya celaka kamu, payah kamu itu. Bukankah kamu telah tahu qillata maqamikum,
Bukankah kamu sudah tahu di sana itu kesempatan kamu, posisi kamu cuma sedikit. Wa nafasatal jawara allati indakum, dan bukankah kamu tahu di sana bahwasanya di sana ada mutiara-mutiara mahal yang itu ada di sisi kalian. Ya mestinya nggak bisa tidur, nggak perlu istirahat, nggak perlu ini. Ya. Amma alimtum anna tilka laysa bidaril maqam, bukankah kamu juga tahu di pulau itu, di daerah itu bukan negeri kamu tinggal, wong itu kamu cuma sampai ke situ lewat perahumu, berhenti, dan kamu juga sudah dibilangin cuma sehari, cuma semalam. Wala makhalu naum, dan di situ bukan tempat tidur, wong memang bukan kampungmu. Kenapa dadak bikin rumah, bikin keramik, nempelin sana, nempelin sini, entek umure. Ya. Kemudian tidak cukup itu dikatakan. Amma iqadukum ala iqad, bukankah kamu disadarkan, diingatkan oleh para penjaga-penjaga raja di sana? Ingat, waktunya pendek, itu perburuan. Amma wa'adakum al-wu'ad, bukankah pemberi nasihat sudah menasihatkan kamu? Mereka mengatakan, benar ya Allah, demi Allah, kami tahu itu semua, qad alimna, kami ngerti, tapi fatajahalna, kami berlaku bodoh. Ya, kami ngerti, tapi kami membodohi diri sendiri. Ya, wa ukidna fatanawamna, kami sadari itu, tapi kami terus tidur, nggak mau. Wasami'na, kami dengar, tapi kami pura-pura tuli. Ya, tasamamna, kita tutupi bantal di telinga kita. Kita nggak mau, kita kasih batu atau apa, udahlah jangan ganggu, kita tidur. Seperti gajah yang malas, utrukuni, biarin aku tidur. Ya. Kita tahu itu. Faqila lahum, maka dikatakan lagi pada mereka, payah kamu. Ya. Akharad dahr, ya, masa telah mengakhirkan kamu telah habis. Fa'addu aydiyahum nadaman, maka mereka telah menggigit jari-jari mereka dengan menyesal, dan mereka menangis karena telah tafrid ba'dad dumu' daman, telah betapa dia membodohi, menelantarkan dirinya, menyia-nyiakan, ya, dari satu tangisan lagi, nyesal lagi, nangis lagi, gigit jari, ya kan nggak bisa kembali. Ya. Wa baqau asafin mutakhayyirin, maka dia tetap tidak pernah berhenti menjadi orang menyesal, menjadi orang bingung bagaimana, sementara mau tidak mau dia harus menghadapi kehidupan yang nyata di depannya. Maka akhirnya dia cuma berdiam sambil menunggu semoga orang-orang yang tadi telah menjadi raja dapat pertolongan, dapat hadiah, ngasih sedekah lah. Ya, dapat bantuan, dikasih, dapat syafaat, ya cuma nunggu itu aja. Sambil menyedihin dirinya sendiri. Au yatakallam lahum indal maliki bi kalimatin, atau semoga barangkali mereka yang menjadi orang khususnya raja padahal tadi bersama-sama singgah di daerah itu, ya bisa ngomong ke raja. Ya, ada sedikitlah manfaat untuk kita, masa kita cuma dikasih seperti ini padahal rajanya adil. Ya. Ya dapatnya itu ya dikasih itu. Ya. Tapi hanya bisa gigit jari, nunggu ada yang ngasih hadiah, nunggu ada yang ngasih syafaat. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini golongan yang kedua, kesudahannya. Kemudian wa ammal firqatus salisatu, adapun kelompok golongan yang ketiga, yang tadi yang memang tidak mau mengambil sedikit pun, malah justru inginnya pulau itu, daerah itu dijadikan negerinya, malah dia zalim mengambil perbendaharanya raja, ya, kemudian dia menganggap merebut itu kekuasaan dia. Faja'u yahmiluna auzarahum ala duhurihim ba'isina mublisina khayara sukara qad nazalat bihimul qadam wa khalla bihim an-nadam wa nazala bihimul alam waqtadahu indal umam fa ab'adahumul maliku andarihi wa tardihim min jiwarihi wa amara bihim ila sujni fajurru ilaihi qad aikanu bil adabi
wa jalla amruhum indal atabi. Maka kelompok yang ketiga, bagaimana dia datang ke negeri yang sesungguhnya bertemu dengan raja, dia datang hanya membawa dosa. Ya, hanya membawa dosa-dosa mereka, dipikul di punggung-punggung mereka karena kejahatan mereka di pulau itu. Ya. Dan mereka menjadi orang-orang yang sudah diputus asakan, tidak ada kebaikan, menjadi orang yang mublisin, bangkrut, menjadi orang yang kacau, bingung, mabuk. Ya, qad zalat bihimul qadam, kaki sudah lewat, sudah melewati, nggak bisa lagi diulangi. Hala bihimun nadam, penyesalan telah menjadi halal bagi dia selama-lamanya, memang itu hadiahnya. Nazala bihimul alam, maka penderitaan telah turun menyongsong mereka, memang itu yang mau dia dapat. Dan dia telah mendapatkan kejelasan indal umam. Ya, di sisi para umat-umat sudah jelas semua yang pantas adalah itu. Maka raja pun menempatkan dia jauh dari negeri raja itu. Diusir dari menjadi penduduk yang pantas tinggal di kota itu untuk bersama-sama raja itu. Dan raja pun memerintahkan, nggak pantas dia tinggal, nggak pantas cuma diusir, penjara. Karena dia membuat kejahatan. Raja itu memerintahkan dengan mereka untuk dipenjara. Fajurru ilaihim, maka dia pun akhirnya dipenjara ilaihi, kepada sijen itu. Dibawa ke sana, dan sungguh mereka telah tetap menjadi kaum yang mendapatkan keadilan dengan adab yang pantas. Dan urusan mereka telah menguasai di sisi penyesalan dan kepayahan dan kesusahan. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla keadaan mereka, yaitu di dalam surat Fussilat. Fa iyasbiru fannaru maswal lahum. Kalau mereka bisa sabar, sabar mereka dijawab neraka adalah tempat tinggal mereka. Ya silakan sabar dengan bencana. Wa iyastaghisu, kalau sekiranya dia meminta tolong, kalau tadi bisa kuat, ya udah rasakan neraka. Rasakan adab, rasakan penjara. Dan itu keadilan. Dan kalau dia minta tolong, famahum minal mu'tatabin. Ya, maka tidak ada bagi mereka kecuali dari orang-orang yang taat, orang-orang yang susah. Wa iyastatibu, ya, kalau dia mengambil kepayahan, merasa payah, maka tidak ada bagi mereka kecuali memang dia adalah orang-orang yang hidupnya susah dan payah. Ya. Maka setelah ini beliau Imam Ibnu Qudamah memberikan peringatan di akhir faidah beliau, fandur rahimakallah. Maka perhatikanlah, ya, nasihat kembali kepada kita yang sekarang ini ada di dunia. Maka perhatikanlah, semoga Allah merahmati engkau ila tafawuti ma bainal manzilatain, kepada selisihnya yang begitu besar di antara dua kedudukan. Bahkan kedudukan yang satu yang masih tidak dipenjara saja selisihnya sangat jauh. Ya. Wa ma khasala minal farqi bainal fariqaini, dan betapa jauhnya selisih apa yang telah terjadi, yang telah berhasil dari satu golongan di antara dua golongan itu. Ya. Bisabri fitil kal muddatil yasirah, disebabkan yang satu karena dulu sabar di waktu yang pendek. Allati aqamu fitil kal jazirah, semuanya itu karena kecerdasan, karena kekuatan mau menahan diri, sabar di waktu yang sebentar untuk mau capek, mau susah, dan dijalanin ketika ada kepayahan, ingat waktu, ingat perburuan, maka lupa lagi. Mau menembus seperti itu dulu ketika di negeri jazirah, di pulau yang ada tersebut. Fahada takribu misali dunia. Maka itulah pendekatan, mengumpamakan tentang dunia yang saya hadirkan pada diri saya. Bagaimana lagi dengan kita? Waman amila fiha bitta'ati, dan itu pendekatan orang yang di dunia mau menjadikan darul amal, berburu,
Ya, tidak memperdebatkan kebaikan-kebaikan yang sudah jelas yang harus tinggal dikerjakan. Wa man istau'abaha bitafriti wal idaati. Dan pendekatan orang-orang yang mereka mendapatkan kepayahan dengan dunia dengan menyanyiakan dan dengan menelantarkan. Fajtahid rahimakallah, maka berusaha keraslah, semoga Allah merahmati engkau, fil qaun minal firqatil ula, supaya bisa menjadi seperti golongan yang pertama. Adapun dapat ketika kita bermujahadah menjadi golongan yang pertama, tidak akan mungkin kita mendapat menjadi golongan yang kedua meskipun selisih. Sebagaimana para sahabat Nabi, meskipun mereka punya selisih, mereka semuanya adalah orang-orang yang sabiquna bil khairat. Orang-orang yang berlomba, bercepat-cepat di dalam menjadikan dunia sebagai darul amal. Ya. Alladzina stau'abus sa'ati bitau'ah, orang yang mau mengambil susah, mau mengambil payah, mau menahan kesenangan, mau menahan syahwat tentang dunia, mau capek tapi karena Allah, waktu-waktu yang sebentar, waktu yang sesaat dijadikan perburuan untuk mengikuti petunjuk Allah. Untuk taat bukan karena orang. Ya. Walam yufarritu fi syai'in minal awqat, dan dia tidak menyanyiakan sedikit pun dari waktu-waktunya. Ayo ikhwah. Ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Faidah yang kembali dinasihatkan oleh beliau, menguatkan kembali bagaimana kita harus mendidik diri kita, bagaimana kita harus menguatkan diri kita agar kita kuat menjalani kehidupan ini, lolos menjadi orang yang meraih pemenang dengan menjadikan dunia yang negeri fitnah, negeri banyak orang gagal, kita bisa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla menjadikan dunia adalah darul amal. Dan kita tidak hanya menjadi orang yang berhasil dunia menjadi darul amal, tapi menjadi orang yang begitu cepat mubadarah, menjadi orang yang meraih perburuan yang begitu kuat. Hari-hari adalah hari-hari berburu. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatal ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini insyaallah faidah yang kita tambahkan pada kesempatan yang mubarakah ini di dalam kalimat yang cukup panjang yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah. Dan insyaallah semoga Allah mudahkan, kita masih ada 2 jadwal pertemuan kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan faidah ini pada pertemuan yang akan datang bi'aunillahi azza wa jalla. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita tutup dulu majelis kita, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah mudahkan untuk kita melanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.